Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. Kali ini saya ingin ngasih tau kalian semua gimana sih caranya bikin glow dan flicker text di Alight Motion. Nah, for your information, jadi video ini terinspirasi dari seorang YouTuber yaitu Nickstar Edits, yang dimana videonya memuat tentang how to make glow and flicker text in KineMaster. Nah, jadi channel Nickstar Edit ini menjelaskan bagaimana cara membuat efek tersebut menggunakan KineMaster. Nah, sedangkan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat efek tersebut menggunakan aplikasi Alight Motion cuy. Dan juga semua bahan yang nanti saya gunakan untuk mengedit atau membuat efek ini saya dapatkan dari channel Nickstar Edits. Nah, kalian juga bisa mendapatkannya dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama tentu saja kalian harus masuk ke aplikasi Alight Motion kalian masing-masing. Lalu kita akan bikin proyek baru. Di sini saya pakai rasio 16:9. Nah, lalu kita akan menambahkan teks. Nah, lalu kalian ketik sesuatu ya, bebas, boleh nama kalian, nama seseorang yang mungkin kalian ingin edit namanya, ataupun nama kata-kata yang lain, bebas. Di sini sebagai contoh saya ketik glow. Oke, seperti ini. Lalu kita pindahkan di tengah-tengah. Untuk bentuk huruf atau font, nah di sini saya pakai Roboto Condensed Regular yang ini. Nah, kalian bisa dapatkan font ini secara gratis di aplikasi Alight Motion-nya langsung. Untuk di bagian size, nah di sini saya akan perbesar menjadi 48 ya. 48. Nah, ini. Oke, untuk warna kita nggak edit dulu, langsung saja kita checklist dan kita akan atur durasinya. Di sini saya pakai 5 detik. Oke, kita potong ke kanan. Nah, lalu kita akan memberikan efek. Cari di bagian teks, lalu pilih jarak teks. Nah, di sini kita main di jarak huruf, kita naikkan menjadi 15%. Jadinya seperti itu, guys. Oke, setelah itu kita pindah ke color and fill, lalu klik yang di kiri ini. Nah, jadi otomatis teksnya itu tidak berwarna atau ya hilang itulah ya. Setelah itu kita pindah ke border dan bayangan. Nah, di sini kita aktifkan stroke-nya. Untuk warna stroke-nya di sini saya pakai warna biru terang seperti ini. Oke, jika sudah, untuk ketebalannya di sini saya pakai 2,0 ya, cukup tipis. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan ekspor sebagai PNG atau kita akan ekspor foto dari frame ini, guys ya. Caranya bagaimana? Kita tekan yang atas ini, lalu klik frame saat ini sebagai PNG. Kita ekspor. Lalu kita simpan. Oke, kita kembali lagi ke project yang ini. Kita klik teksnya. Nah, di sini kita pindah ke color and fill. Kita klik yang tengah-tengah dan pilih warna putih. Oke, seperti itu. Next kita pindah ke border dan bayangan lagi. Nah, di sini kita matikan stroke-nya. Lalu pindah ke bayangan. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, untuk warnanya kita pilih kembali warna yang sebelumnya, yaitu warna biru terang ini. Nah, jika sudah, untuk ukurannya kita diamkan 4. Lalu untuk bagian X dan Y kita buat menjadi 0,0 seperti ini. Next kita akan memberikan efek. Nah, untuk efek yang pertama kita akan cari di bagian gambar dan tepi, pilih efek cahaya atau glow. Di sini pada bagian radius kita akan turunkan menjadi 60. Oke, seperti ini. Untuk pada bagian alpha kita diamkan 75%. Untuk bagian hardness pun kita diamkan 0,50. Nah, bagi kalian yang ingin cahayanya itu lebih menyebar itu, kalian boleh naikkan hardnessnya sedikit saja. Nah, dan untuk di bagian warna, di sini kita akan pilih warna yang biru tadi. Seperti ini. Next ke efek selanjutnya kita akan cari di bagian teks.
lalu pilih ubah teks. Nah, efek ubah teks ini kita akan setting untuk membuat flicker teksnya ya. Oke, kita masuk ke efeknya, lalu pada bagian awal, nah pada bagian awal ini kita akan memberikan keyframe di detik 0 dan juga di detik 120. Oke, seperti ini. Untuk yang di awal kita diamkan awalnya 0, sedangkan yang di detik 120 kita akan naikkan awalnya menjadi 100%. Seperti ini. Kita geser ke bawah, kita cari alpha. Nah, yang ini kita turunkan alfanya menjadi negatif 1,0 seperti ini. Nah, jika sudah, kita geser ke bawah lagi. Pada bagian susunan acak kita aktifkan. Untuk bagian seed kita berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu di detik 0 dan di detik 120. Pada detik 0 kita akan naikkan seednya 0,20, sedangkan yang di detik 120 kita diamkan 0. Nah, jadi tidak usah diberikan kurva ya guys. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Nah, jadi itu flicker efeknya ya, flicker teksnya. Selanjutnya kita akan memberikan flicker teks lagi, maksudnya flicker efek lagi di akhir. Jadi ini sebagai transisi masuk dan juga transisi keluar guys ya. Jadi kita akan memberikan keyframe pada bagian awal yang ini guys ya. Kita akan memberikan keyframe di detik 5 atau di detik akhir video kalian dan di detik 3.10 seperti ini. Pada detik 3.10 kita diamkan awalnya 100, sedangkan yang di detik 5 kita akan turunkan awalnya menjadi 0 seperti ini. Lalu kita geser ke bawah dan cari di bagian seed. Kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi, yaitu 3.10 dan detik 5. Di 3.10 kita diamkan 0, sedangkan di 5 kita akan naikkan seednya menjadi 0,20 lagi. Oke, maka akan terlihat seperti ini guys. Nah, itu transisi masuk dan itu transisi keluar, seperti itu. Oke, next kita akan memindahkan teks ini ke atas sedikit ya. Caranya kita masuk ke move and transform. Di sini kita geser ke atas. Jangan terlalu jauh, geser sedikit saja. Seperti itu. Oke, next kita akan menambahkan bentuk kotak. Buat kotak yang ini ya. Nah, lalu untuk ukurannya kita masuk ke edit bentuk dulu. Nah, di sini kalian ukur, maksudnya kalian sesuaikan ukurannya menyesuaikan dengan ukuran teks kalian. Jadi di bagian X ini saya akan panjangkan menyesuaikan dengan ukuran teks saya. Dan untuk bagian ini saya naikkan sedikit. Lalu kita geser ke atas supaya menutupi teks kita guys ya. Jadinya teks kita tertutup seperti ini. Nah, jika sudah kita akan memberikan efek. Di sini kita cari di bagian lainnya. Klik efek salin latar belakang. Next kita ke efek yang kedua, cari di bagian blur, lalu pilih Gaussian blur. Nah, di sini kekuatannya saya naikkan menjadi 0,200. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menduplicate atau kita akan gandakan layer teksnya. Jadi kita klik layer teksnya, lalu kita duplikat. Seperti itu. Nah, untuk layer yang di tengah-tengah ini kita akan geser ke atas. Oke. Nah, lalu kita klik layer yang paling atas. Kita masuk ke border dan bayangan. Untuk bayangannya kita akan nonaktifkan. Oke. Lalu kita pindah ke efek, dan untuk efek cahaya kita akan hapus. Caranya kita geser ke kiri saja. Oke. Selanjutnya durasi layer kotaknya, kotak yang ini kita akan sesuaikan ya. Sesuaikan dengan durasi video kita. Oke, maka akan terlihat teksnya seperti mengglow, bukan mengglow sih, lebih kayak bersinar lah ya, bersinar seperti itu. Oke, jika sudah kita akan ekspor video ini.
Oke, jika sudah, kita simpan. Lalu kita akan membuat project baru. Kita klik plus dan buat proyek. Nah, di sini kita akan tambahkan video yang kita ekspor tadi. Oke, videonya ini ya, benar. Nah, jika sudah, kita akan duplikat. Oke, klik layer yang di atas, lalu masuk ke blending dan opacity. Kita pilih di bagian cerahkan dan pilih screen. Oke, jika sudah, kita kembali, lalu kita akan memberikan efek. Cari di bagian distorsi atau warp, pilih efek cermin. Nah, di sini kita pilih yang vertikal. Nah, jika sudah, kita akan sesuaikan, maksudnya kita deketin ya, jangan terlalu jauh ya, dan jangan terlalu deket juga. Ya, mungkin seperti inilah ya. Oke, segini cukup lah ya. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan bentuk kotak lagi. Nah, kotak yang ini, lalu kita akan sesuaikan ukurannya lagi guys. Nah, jadi kita akan sesuaikan ukurannya pada teks yang di bawah ya, pada teks hasil pencerminannya. Oke, intinya jangan sampai mengenai teks yang berada di atas ya. Nah, jika sudah, kita akan berikan efek. Efek yang pertama, cari di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Oke, next ke efek yang kedua, cari di bagian blur, lalu pilih buram directional. Nah, di sini untuk kekuatannya kita turunkan menjadi 0,04 dan untuk sudut kita ubah menjadi 90 derajat. Oke, seperti itu. Dan akan terlihat seperti itu guys. Jadi kayak pencerminannya, hasil pencerminannya itu kayak di blur dikit gitulah ya, supaya terlihat lebih real, lebih asli. Oke, next kita akan menambahkan sedikit bayangan shadow ya dari efek dari teks glow yang di atas. Caranya kita klik bentuk lingkaran, itu kita tambahkan ya bentuk lingkaran, lalu kita edit bentuk. Nah, di X yang ini kita akan panjangkan menyesuaikan dengan teks kalian. Di sini saya pakai panjangnya agak panjang dikit ya. Nah, di sini saya pakai 325 saja. Lalu untuk yang Y kita akan perkecil, kecil banget. Di sini saya pakai 5 saja kayaknya. Oke, 5 seperti ini. Next, untuk warna kita akan ubah menjadi warna hitam. Karena ya bayangan pasti warna hitam dong. Lalu kita pindah ke efek. Tambahkan efek dan cari di bagian blur. Pilih efek Gaussian blur. Nah, kekuatannya kita turunin menjadi 0,80. Lalu kita akan letakkan di bawah teks glow yang di atas. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan sesuaikan durasinya menyesuaikan dengan video kita masing-masing. Begitu juga dengan layar kotak yang ini ya. Kita sesuaikan dengan durasi video kita masing-masing. Oke, untuk tahap yang ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita ekspor. Oke, jika sudah, kita simpan. Lalu kita akan membuat project baru lagi cuy. Pertama-tama di sini kita akan menambahkan footage yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalian tinggal download saja ya. Nah, jadi footage-nya itu adalah footage lantai sebagai alas nanti teksnya ya. Oke, seperti ini footage-nya. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan foto yang pertama kali kita ekspor, yaitu kata teks glow yang hanya struknya saja, yang ini. Lalu kita akan hapus layar hitamnya dengan cara masuk ke blending dan opacity, pilih cerahkan dan pilih screen.
Nah, jika sudah, kita pindah ke move and transform. Lalu kita letakkan text glow ini di atas lantainya ya. Oke, seperti ini. Oke, next kita akan menambahkan shadow lagi, itu bayangan. Caranya sama seperti tadi ya. Kita klik tambahkan bentuk lingkaran. Lalu untuk ukurannya sesuaikan dengan teks masing-masing. Dan untuk yang ini kita ingat kecilin banget ya, jangan terlalu lebar. Jika sudah, kita masuk ke color and fill dan pilih warna yang hitam. Lalu kita akan memberikan efek, cari di bagian blur, pilih efek Gaussian blur. Nah, di sini kekuatannya kita ubah menjadi 0,080 seperti ini. Jika sudah, kita letakkan di bawah text glow-nya. Oke, seperti itu. Nah, next kita akan menambahkan eksportan terakhir kita ya. Nah, di sini saya akan menambahkannya di detik 0,10 saja. Nah, di sini ya. Kita akan tambahkan eksportan terakhir kita di detik 0,10. Oke, yang ini ya, yang udah isi reflectionnya atau pencerminannya. Oke, seperti biasa kita akan hapus backgroundnya terlebih dahulu, masuk ke blending dan opacity, pilih cerahkan dan pilih screen. Oke, jika sudah, kita akan sesuaikan ya, maksudnya kita akan paskan letaknya dengan text glow yang di belakang. Oke, ini sudah pas ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan detail sedikit pada hasil pencerminan dari eksportan terakhir kita. Nah, detailnya itu kita tambahkan bentuk kotak terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan sesuaikan ukurannya dengan teks glow yang di bawah, yang hasil pencerminan ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan efek, cari di bagian lainnya dan pilih efek salin latar belakang. Next, efek yang kedua, cari di bagian blur dan pilih efek Gaussian blur. Nah, di sini karena kita hanya menambahkan lagi sedikit saja ya, jadi kita akan ubah kekuatannya menjadi 0,010. Oke, jika sudah, kita lihat di akhir ini. Nah, karena footage yang ini durasinya belum pas dengan video eksportan terakhir kita, jadi kita akan menambahkan footage-nya lagi. Jadi kita akan tambahkan di detik 4:16 ya. Oke, kita tambahkan footage-nya lagi. Nah, lalu di sini kita akan sesuaikan ya, kita akan potong melebihi durasi video eksportan kita. Nah, di sini kan durasi eksportan kita tuh sampai 507 ya, 507. Jadi kita akan potong melebihi sedikit saja. Mungkin di ini ya 512 lah. Jadinya intinya tuh kita lebihin dikit ya potongannya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memanjangkan semua durasi layarnya kecuali layar eksportan kita. Caranya biar cepat, kita tekan lama seperti ini. Nah, kita pilih layar-layar yang ingin kita panjangkan, lalu kita geser ke paling akhir dan panjangkan. Nah, jadi otomatis layar-layar yang sudah kita pilih akan ikut memanjang. Oke, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya supaya videonya lebih terlihat realistis, oke, kita akan menambahkan sound effect ya, sound effect dari efek flicker ini dan juga efek neonnya ya. Nah, untuk sound efeknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, kalian tinggal download saja. Nah, lalu kita akan sesuaikan musik atau sound efeknya menyesuaikan dengan video kalian masing-masing.
Oke, jika sudah dirasa sound efeknya sudah pas dengan videonya, langkah selanjutnya atau langkah terakhir kita akan memberikan coloring. Kita tambahkan bentuk kotak, lalu kita fill screen, kita sesuaikan durasinya. Nah, lalu kita berikan efek. Efek yang pertama seperti biasa kita cari di bagian lainnya dan pilih efek salin latar belakang. Next, kita cari di bagian blur, pilih efek pertajam. Nah, di sini untuk kekuatan dan radius kita diamkan 1 semuanya. Lalu kita pindah ke blending opacity, cari di bagian gelapkan dan pilih darken. Dan videonya sudah selesai cuy. Kita tinggal ekspor. Dan ini hasil akhirnya. Oke guys, sekian untuk tutorial kali ini. Bagi kalian yang ingin request tutorial-tutorial lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.